Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami merupakan kelompok 4 dengan anggota kelompok yaitu Nurul Hasanah, Riyado Soleha, serta saya sendiri yaitu Muhammad Azraen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil kali transformasi. Yang pertama itu ada definisi dari hasil kali transformasi. Andaikan F dan G merupakan dua transformasi dengan F itu merupakan transformasi yang memetakan P ke V dan juga G itu merupakan transformasi yang memetakan P ke V. Maka hasil kali atau komposisi dari F dan G yang dapat dituliskan sebagai G bundaran F itu dapat didefinisikan sebagai G bundaran F P sama dengan G FP untuk setiap P ini berada pada bidang P. Nah, selanjutnya ada teorema 5.1. Untuk bunyi teoremanya sendiri yaitu jika F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V dan masing-masingnya itu merupakan suatu transformasi baik itu F dan G, maka hasil kali transformasi F dan G atau di sini dinotasikan dengan H itu sama dengan G bundaran F pemetaan dari V ke V, dan hasil kalinya itu juga merupakan suatu transformasi. Buktinya yang pertama di sini kita akan membuktikan bahwa untuk hasil kali transformasi dari F dan G atau H sama dengan G bundaran F untuk pemetaan V ke V itu ada. Yang pertama ini jelas bahwa daerah hasil F atau RF adalah seluruh bidang T, karena di sini untuk transformasi F itu sendiri itu pemetakan dari bidang T ke bidang P. Begitupun jelas bahwa daerah domain dari G adalah seluruh bidang P. Nah, jadi karena daerah asal dari F dan juga domain dari G itu sama-sama berada di bidang P, maka terdapat irisan di antara keduanya, sehingga H sama dengan G bundaran F untuk pemetaan P ke V itu ada. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan bahwa untuk hasil kalinya itu juga merupakan suatu transformasi. Nah, untuk mengecek apakah dia transformasi itu harus dibuktikan dua hal ini, yaitu hanya itu merupakan fungsi yang subjektif dan juga hanya itu merupakan fungsi yang injektif. Yang pertama di sini kita akan membuktikan bahwa dia hanya itu merupakan subjektif. Nah, di sini kita misalkan bahwa HY sama dengan G bundaran F, Y sama dengan X. Nah, akan dibuktikan bahwa HY sama dengan X-nya ini surjektif. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang X, elemen P atau X berada di bidang P. Nah, karena G merupakan suatu transformasi seperti yang sebelumnya diketahui, maka G itu surjektif, yang artinya bahwa untuk setiap X yang terdapat pada bidang P, maka akan terdapat Z elemen P, sedemikian sehingga GZ sama dengan X. Nah, begitupun karena F suatu transformasi, maka jika F surjektif, artinya pada Z elemen P terdapat Y elemen P, sedemikian sehingga Z sama dengan FY. Nah, jadi karena ada Y yang merupakan elemen dari bilangan P atau berada di bidang P, sedemikian sehingga untuk G bundaran F terhadap Y-nya itu sama dengan HY sama dengan X. Nah, karena ini sesuai dengan permisalan kita di awal, maka terbukti bahwa H tersebut merupakan fungsi yang subjektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan H yang injektifnya, di mana di sini kita ambil X dan Y dengan X tidak sama dengan Y, maka untuk HX dan HY pun juga tidak akan sama. Nah, di sini kita andaikan bahwa HX sama dengan HY, maka untuk G bundaran F, X itu sama dengan G bundaran F, Y. Karena G injektif, maka X-nya itu sama dengan FY. Nah, karena F-nya injektif, maka X-nya itu juga sama dengan Y. Ini merupakan suatu kontradiksi dengan yang kita ambil di awal sebelumnya, di mana X-nya itu tidak sama dengan Y. Sedangkan di sini untuk X-nya itu sama dengan Y, maka pengandaian kita ini salah, sehingga haruslah bahwa X-nya itu tidak sama dengan Y, sehingga dapat terbukti bahwa hanya ini merupakan fungsi yang injektif. Nah, berdasarkan pembuktian sebelumnya itu pada I dan juga I2-nya ini, itu dapat kita simpulkan bahwa untuk hasil kali transformasi atau G bundaran F yang memetakan P ke V itu merupakan suatu transformasi pula. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM F1C219006. Di sini saya akan melanjutkan pembuktian hasil kali dari J sama dengan F bundaran G, di mana V menuju V adalah suatu transformasi. Harus dibuktikan bahwa
J sama dengan F bundaran G, di mana V menuju V ada. Yang pertama, jelaskan RG adalah seluruh bidang V. Yang kedua, jelas DF adalah seluruh bidang V. Jadi RG beririsan dengan DF ada, sehingga J sama dengan F bundaran G, di mana V menuju V ada. Terus yang kedua harus dibuktikan 2 hal, yaitu yang pertama misal J dalam kurung Y sama dengan dalam kurung F bundaran G dalam kurung Y sama dengan X, akan dibuktikan J dalam kurung Y sama dengan X surjektif. Ambil sebarang X elemen V karena F suatu transformasi, maka F surjektif artinya setiap X merupakan anggota V, terdapat Y yang merupakan anggota V, sedemikian sehingga Z sama dengan G dalam kurung G. Jadi ada Y yang merupakan anggota V, sedemikian sehingga dalam kurung F bundaran G dalam kurung Y sama dengan J dalam kurung Y sama dengan X. Jadi J surjektif. Yang kedua, ambil X, Y dengan X tidak sama dengan Y, di mana JX tidak sama dengan JY. Andaikan J dalam kurung X sama dengan J dalam kurung Y, maka dalam kurung F bundaran G dalam kurung X sama dengan dalam kurung F bundaran G sama dengan dalam kurung bundaran F dalam kurung F bundaran G dalam kurung Y, karena F injektif maka G dalam kurung X sama dengan G dalam kurung Y. Karena G injektif maka X sama dengan Y. Ini suatu kontradiktif dengan X yang tidak, di mana X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian salah sehingga haruslah X tidak sama dengan Y. Jadi J injektif. Berdasarkan I dan I2, maka J sama dengan F bundaran G, di mana V menuju V adalah suatu transformasi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal. Diketahui garis G adalah sumbu X, sebuah sumbu ortogonal, dan H, X, Y, di mana Y sama dengan X. Ditanya, A, persamaan garis MH, MG, G, yang B, P double accent sama dengan MH, MG, P dengan P sama dengan 0,3, C sama yaitu Q double accent sama dengan MG, MH Q dengan Q sama dengan 3,-1, D, R double accent sama dengan MG, MH R dengan R sama dengan XY. Penyelesaian. A, MH, MGG sama dengan MHG sama dengan MH, X, 0 dengan X elemen R. Misalkan diketahui titik A sama dengan A, B, maka pencerminan A terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen BA. Jadi MH, MGG sama dengan 0,x X elemen R. Jadi diperoleh MH, MGG adalah sumbu Y, sebuah sistem sumbu ortogonal. Jadi persamaan garis MH, MGG adalah X sama dengan 0. B akan ditentukan P double aksen sama dengan MH, MGP dengan P sama dengan 0,3. MH, MGP sama dengan MH, MG 0,3. Sama dengan MH 0,-3 sama dengan min 3,0. Jadi P double aksen sama dengan min 3,0. C akan ditentukan Q double aksen sama dengan MG, MH Q dengan Q sama dengan 3,-1. MH Q sama dengan MH 3,-1 sama dengan min 1,3. Maka diperoleh Q double aksen adalah MG MH Q, yaitu MG min 1,3, jadi min 1,-3. Jadi Q double aksen adalah min 1,-3. D akan ditentukan R double aksen dengan R yaitu X, Y. R double aksen ini sama dengan MG, MH R, MG, MH
X, Y, yaitu MG, Y, X, sama dengan Y, min X. Jadi, R double aksen sama dengan Y, min X. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, sekian dan terima kasih.